Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sudah siapkah kalian belajar IPS hari ini? Materi kita adalah konflik dan integrasi. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Kita mulai ya. Konflik dan integrasi. Pokok bahasan. 1. Mengapa dapat terjadi konflik sosial? 2. Bagaimana dampak dan penanganan konflik sosial? 3. Bagaimana cara mewujudkan integrasi sosial? Tujuan pembelajaran ini diharapkan kalian mampu 1. Menganalisis mengapa dapat terjadi konflik sosial. 2. Diharapkan kalian mampu menganalisis bagaimana dampak dan penanganan konflik sosial. Ketiga, diharapkan kalian mampu menganalisis bagaimana cara mewujudkan integrasi sosial. 1. Mengapa dapat terjadi konflik sosial? 1. Apakah kalian pernah melihat suatu konflik di sekitar lingkunganmu? 2. Apa yang kalian ketahui tentang konflik? 3. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping adalah menunjukkan adanya demonstrasi yang dilakukan kaum buruh dan pekerja. Apakah hal tersebut dikategorikan konflik sosial? Menurut kalian, apa penyebabnya? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, perhatikan materi berikut. A. Pengertian konflik. Menurut Robert M. Z. Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka, seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya, dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan persaingannya. Konflik terjadi karena benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dan kelompok lain dalam rangka memperebutkan sumber-sumber kemasyarakatan seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang relatif terbatas. Sedangkan menurut Kartono dan Gulo, konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dikarenakan ketidaksepakatan dalam suatu pendapat, emosi, dan tindakan dengan orang lain. Gambar di samping adalah Robert M. Z. Lawang, salah satu pakar sosiologi modern yang memiliki pemikiran mengenai konflik sosial. B. Faktor-faktor penyebab konflik. Berikut ini beberapa penyebab konflik terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Perbedaan individu. Manusia individu yang unik, banyak perbedaan tidak terlihat, seperti cara pandang, cara berpikir, dan lainnya. Sebab, dalam menjalin hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Contoh dalam pembelajaran beberapa peserta didik menyukai berkelompok, tetapi yang lain lebih senang belajar individual. 2. Perbedaan latar belakang kebudayaan. Lingkungan kebudayaan yang berbeda dapat terjadi sumbu konflik sosial. Dalam lingkup luas, berbagai kelompok kebudayaan memiliki nilai dan norma sosial berbeda-beda yang dapat mendatangkan konflik sosial. Sebab kriteria baik dan buruk kebudayaan tidak dapat dilihat dari sudut yang sama. Beberapa orang menganggap budaya satu
lebih unggul daripada budaya yang lain, sehingga dapat menyebabkan gesekan dan konflik. Gambar di samping adalah seorang siswa senang belajar individual. 3. Perbedaan kepentingan dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Karena setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda. Tiap orang memiliki perasaan, pemikiran, dan kepentingan yang berbeda-beda. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Gambar di samping adalah konflik antar partai politik untuk memperebutkan masalah dalam kampanye legislatif dan pemilihan presiden. 4. Perubahan nilai yang cepat. Perubahan yang terjadi sangat cepat dapat menjadi konflik. Sebagai contohnya, kawasan pedesaan yang berubah menjadi kawasan industrial. Maka akan terjadi berbagai perubahan besar karena masyarakat di sekitarnya tidak siap menerima perubahan. Lihat gambar di samping. Yang pertama adalah kawasan pedesaan yang berubah menjadi kawasan industrial. 2. Bagaimana dampak dan penanganan konflik sosial? Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini adalah kerusuhan antar supporter sepak bola. Sepak bola merupakan olahraga yang disukai masyarakat Indonesia. Bahkan tiap daerah memiliki klub dan supporter yang selalu mendukungnya. Namun, tawuran supporter sering terjadi di Indonesia, mengakibatkan korban jiwa, serta konflik berlarut-larut. Apa yang menyebabkan konflik tersebut? Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan meminimalisir terjadinya konflik antar kelompok tersebut? Nah, dampak konflik sosial. 1. Meningkatkan solidaritas anggota kelompok, yaitu perlawanan untuk meraih kemerdekaan, tidak menghiraukan perbedaan suku, agama, organisasi politik, dan sebagainya. Mereka bahu-membahu melawan pemerintah kolonial. Dampak positif terjadinya konflik dengan kelompok lain justru dapat meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok atau in-group solidarity yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. 2. Retaknya hubungan antar individu atau kelompok, yaitu konflik yang terjadi antar individu atau kelompok dapat menimbulkan keretakan hubungan. Keretakan tersebut dapat terjadi sementara ataupun permanen. Kalian pernah konflik dengan teman yang menyebabkan dalam beberapa waktu tidak terjalin komunikasi atau hubungan yang baik. Namun, karena kemudian saling menyadari kesalahan, kalian akhirnya saling memaafkan. 3. Terjadinya perubahan kepribadian para individu. Perubahan kepribadian dapat terjadi pada kedua belah pihak yang mengalami konflik. Kedua belah pihak dapat saling menyesuaikan atau justru masing-masing mempertahankan kebenaran yang diyakini. 4. Rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Konflik yang berujung pada kekerasan fisik dapat menyebabkan kerusakan dan hilangnya nyawa manusia. Sebagai contoh, konflik yang diakhiri dengan peperangan. 5. Terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat pertikaian, yaitu adanya konflik dapat menyebabkan suatu pihak menjadi dominan
dan menghalalkan segala cara. Namun, ada beberapa akomodasi yang dilakukan sebagai bentuk penyelesaian konflik yang meningkatkan solidaritas dan mengesampingkan konflik yang terjadi. B. Penanganan konflik sosial. 1. Menghindar. Beberapa orang merasa tidak ada manfaatnya melanjutkan konflik. Hal ini mungkin disebabkan karena dia tidak yakin akan menang. Dia mengorbankan tujuan pribadi ataupun hubungannya dengan orang lain. Orang ini berusaha menjauhi masalah yang menimbulkan konflik ataupun orang yang bertentangan dengannya. 2. Memaksakan kehendak. Ada individu atau kelompok yang memandang pendapat atau idenya selalu benar. Oleh karena itu, dengan segala cara, konflik harus berakhir dengan kemenangan di pihaknya. Dia atau mereka berusaha menguasai lawan dan memaksa mereka agar menerima penyelesaian yang diinginkan. Kepentingan pribadinya dianggap paling penting, sedangkan hubungan dengan orang lain kurang begitu penting. 3. Menyesuaikan keinginan orang lain. Beberapa individu ingin diterima dan disukai orang. Ia merasa bahwa konflik harus dihindari demi keselesaian atau harmonis. Ia mengorbankan tujuan pribadi untuk mempertahankan hubungan dengan orang lain. 4. Tawar-menawar. Dalam proses tawar-menawar, individu akan mengorbankan sebagian tujuannya dan meminta lawan konflik mengorbankan sebagian tujuannya juga. Gambar di samping adalah mediasi, salah satu contoh tawar-menawar. 5. Kolaborasi. Kolaborasi ini memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Ia berusaha memulai sesuatu pembicaraan yang dapat mengenali konflik sebagai suatu masalah dan mencari pemecahan yang memuaskan keduanya. 3. Bagaimana cara memulihkan integrasi sosial? Kalian semua tahu, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keragaman budaya. Salah satunya adalah agama. Di tengah konflik sosial yang mengatasnamakan suku, agama, dan ras di Indonesia, Bali dapat menjadi panutan dengan keberagaman kompleks peribadatannya. Pusat peribadan Puja Mandala yang terletak di Nusa Dua Bali merupakan salah satu cermin adanya toleransi umat beragama di Indonesia. Meskipun sebagian besar masyarakat Bali menganut agama Hindu, namun tidak menutup kemungkinan dibangun tempat beribadah agama yang lainnya. Puja Mandala terdiri dari Masjid Agung Ibnu Battuta, Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa, Wihara Didaguna, dan Gereja Kristen Protestan di Bukit Doa. Gambar yang kita lihat ini adalah pusat peribadatan Puja Mandala, 5 tempat ibadah berbeda dalam satu komplek. Gambarnya seperti ini, yang dinamakan dengan pusat peribadatan. 1. Bagaimana tanggapan tentang Puja Mandala di Bali? 2. Bagaimana cara mewujudkan toleransi pluralitas di sekitar tempat tinggalmu? 3. Apakah kalian menemukan bentuk integrasi sosial di sekitar tempat tinggalmu? 4. Untuk mengetahui lebih jelas materi integrasi sosial, kalian dapat memahami materi yang telah disajikan berikut ini. A.
Pengertian integrasi sosial. 1. Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. 2. Menurut Baton, integrasi adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan fungsi penting pada perbedaan ras tersebut. Manusia tidak dapat lepas kebutuhan akan interaksi sosial. Gambar di samping yang kalian lihat adalah Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta, salah satu bentuk integrasi sosial di masyarakat. Gambar ini diambil pada tahun 2019. B. Syarat terjadinya integrasi sosial. Syarat terjadinya integrasi sosial menurut William F. Cockburn dan Meyer Nimrod, yaitu sebagai berikut. 1. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. 2. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma. 3. Nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. C. Faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. 1. Homogenitas kelompok. Pada masyarakat yang homogenitasnya rendah, integrasi sangat mudah tercapai. Demikian juga sebaliknya. 2. Besar kecilnya kelompok. Jumlah anggota kelompok mempengaruhi cepat lambatnya integrasi karena membutuhkan penyesuaian di antara anggota. 3. Mobilitas geografis. Semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, semakin besar pengaruhnya bagi proses integrasi. 4. Efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi, semakin cepat pula integrasi anggota-anggota masyarakat tercapai. D. Bentuk-bentuk integrasi sosial. 1. Integrasi normatif, yaitu integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contoh, masyarakat Indonesia dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Integrasi fungsional, yaitu integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebagai contoh, Indonesia yang terdiri dari berbagai suku mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi masing-masing suku. Misalnya suku Bugis melaut, suku Jawa bertani, suku Minang pandai berdagang. 3. Integrasi kursif, yaitu integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan. Hal ini biasanya dilakukan bila diyakini banyaknya akibat negatif jika integrasi tidak dilakukan, atau pihak yang diajak untuk melakukan integrasi sosial enggan melakukan atau mencerna integrasi. E. Proses integrasi sosial. 1. Asimilasi, yaitu bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi, sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. 2. Akulturasi, yaitu proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing atau baru, sehingga
kebudayaan asing atau baru diserap atau diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan penerima. F. Faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Apa saja? 1. Toleransi terhadap kebudayaan berbeda. 2. Kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. 3. Sikap positif terhadap kebudayaan lain. 4. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. 5. Kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. 6. Perkawinan campur atau amalgamasi. Dan yang ketujuh adalah musuh bersama dari luar. Sampailah kita pada tugas individu, yaitu 1. Melaksanakan tugas individu sesuai lembar aktivitas 22, 24, dan 27. 2. Melaksanakan tugas proyek individu sesuai lembar aktivitas 27. Adapun tugas kelompok, 1. Melaksanakan tugas kelompok sesuai lembar aktivitas 23, 25, 26, dan 28. 2. Melaksanakan tugas proyek kelompok sesuai lembar aktivitas 29. Selamat mengerjakan.